Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adapun materi kali ini kita akan membahas tentang ismul isyarah. Jadi bikulli hammas. Ma huwal ismul isyarah? Jadi apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Dalam bahasa Indonesia, isim isyarah adalah ini dan itu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, isim isyarah disebut dengan demonstrative pronoun. Contohnya this dan that. Nah, selanjutnya dalam bahasa Arab, apa itu isim isyarah? Jadi isim isyarah adalah hadza, hadhihi, artinya ini, lalu dzalika, tilka, artinya itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis isim isyarah. Nah, jenis isim isyarah itu ada dua. Yang pertama lil qorib dan yang kedua lil ba'id. Nah, apa itu lil qorib? Lil qorib itu artinya menunjukkan jarak dekat. Sedangkan lil ba'id itu artinya kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan jarak jauh. Nah, isim isyarah yang digunakan untuk lil qorib atau jarak dekat, kita menggunakan kata hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi artinya ini ya. Hadza dan hadhihi artinya ini. Lalu apa yang membedakan antara hadza dan hadhihi? Nah, sekarang kita lihat contoh. Hadza thalibun. Contoh kedua, hadza kitabun. Terus hadhihi thalibatun, hadhihi saburatun. Ayo, siapa yang bisa membedakan? Hadza thalibun artinya ini mahasiswa laki-laki. Hadza kitabun artinya ini buku. Hadhihi thalibatun artinya ini mahasiswi. Hadhihi saburatun artinya ini papan tulis. Beberapa materi sebelumnya Miss sudah menjelaskan tentang muzakkar dan muannas. Jadi untuk membedakan penggunaan hadza dan hadhihi, kita kembalikan kepada subjeknya. Yang ditunjuk itu kita perhatikan jenisnya terlebih dahulu. Jika jenis yang ditunjuk itu menunjukkan laki-laki atau muzakkar, maka kita menggunakan kata tunjuk hadza. Dan jika yang ditunjuk itu menunjukkan muannas atau perempuan atau yang memiliki tamarbutah, maka kita menggunakan kata tunjuk hadhihi. Selanjutnya lil ba'id. Lil ba'id itu untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya jauh, yaitu dzalika dan tilka. Lalu bagaimana cara membedakan penggunaan dzalika dan tilka? Coba perhatikan contoh berikut. Dzalika thalibun, artinya itu mahasiswa. Dzalika baitun, itu rumah. Tilka thalibatun, itu mahasiswi. Tilka madrasatun, itu sekolah. Nah, bagaimana? Sudah bisa membedakan? Jadi dzalika digunakan untuk jenis muzakkar. Jika yang ditunjuk itu muzakkar, maka kita menggunakan dzalika. Sedangkan jika yang ditunjuk itu muannas atau perempuan, maka kita menggunakan itu atau tilka ya. Dzalika itu, tilka sama-sama itu. Jadi dzalika tilka sama-sama artinya itu, cuma penggunaannya yang beda. Ulang kembali, dzalika yang ditunjuk untuk muzakkar dan tilka yang ditunjuk untuk
muannas. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk isim isyarah. Miss juga sudah pernah memberikan materi tentang bentuk mufrad, musanna dan jamak. Begitupun dalam isim isyarah juga memiliki bentuk ya. Tidak hanya mufrad tapi juga musannanya dan jamaknya. Nah, coba perhatikan pada tabel berikut. Jadi kata hadza itu adalah bentuk mufrad. Nah, sedangkan bentuk musannanya atau bentuk keduanya hadzani. Dan untuk bentuk jamaknya kita menggunakan haulai. Kalau hadhihi untuk bentuk kedua kita menggunakan hatani dan bentuk jamaknya haulai. Jadi sama, tidak ada perbedaan antara jamak laki-laki dan jamak perempuan dalam penggunaan hadza. Selanjutnya bentuk-bentuk untuk zalika dan tilka. Jadi zalika dan tilka itu adalah bentuk mufrad. Nah, untuk zalika bentuk musannanya yaitu zanika. Jadi hampir sama ya. Zalika, zanika, ulaika. Ulaika adalah bentuk jamak dari zalika. Dan tilka bentuk musannanya yaitu tanika. Tilka, tanika, ulaika. Jadi jamaknya sama penggunaannya untuk zalika dan tilka. Selanjutnya contoh-contoh dalam kalimat. Hadza talibun, ini seorang mahasiswa. Hadzani talibani, ini dua orang mahasiswa. Haulai talibuna, mereka banyak orang mahasiswa. Jadi harus sesuai ya. Jika yang ditunjuk itu dua orang, jadi kata tunjuknya juga harus yang menunjukkan dua. Seperti contoh tadi, tolibani itu untuk dua orang, jadi kita harus menggunakan hadzani. Salah jika kita mengatakan hadza tolibani. Kenapa? Karena hadza itu untuk mufrad, sedangkan tolibani yang ditunjuk adalah musanna. Jadi harus cocok, harus combine antara kata tunjuknya dengan yang ditunjuk. Selanjutnya hadhihi thalibatun, ini seorang mahasiswi. Hatani thalibatani, ini dua orang mahasiswi. Haulai thalibatun, ini banyak orang mahasiswi. Itulah tadi penjelasan tentang isim mufrad. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, kita lihat dari segi jenisnya. Jika yang ditunjuk itu jenisnya muzakkar, maka kata tunjuknya juga harus muzakkar. Dan jika yang ditunjuk itu adalah jenis muannas, maka kata tunjuknya juga harus muannas. Begitupun bentuknya. Jika yang ditunjuk itu bentuknya musanna, maka kata tunjuknya juga harus musanna. Jika yang ditunjuk itu bentuknya jamak, maka kata tunjuk yang digunakan adalah bentuk jamak juga. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kita mengenai materi ismul isyarah, Miss memberikan 10 latihan, 10 soal. Silahkan dikerjakan ya. Waktafi kalami wa aqulu syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.